Dia mau bilang ke kamu tangisanmu itu akan membersihkan jiwamu, silahkan menangis. Ya, salah satu memang strategi healing guys, atau teknik-teknik healing adalah menangis. Banyak orang yang nggak gampang menangis guys, terutama itu jika berkaitan dengan gender. Laki-laki nggak boleh nangis katanya. Kata siapa guys? Ya laki-laki nangis nangis saja, laki-laki juga manusia, oke? Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dilancarkan urusannya, dimudahkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Welcome back to Be Delightful Channel guys. Bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya paling dalam untuk kamu Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ketika aku bilang untuk kamu Capricorn, artinya kamu yang Capricorn ya guys. Dan kamu mengintip hati seseorang. Zodiaknya bisa apa saja ya. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan intip isi hatinya paling dalam? Karena saat ini kamu tidak tahu apa isi hatinya guys. Itu yang paling alasan yang paling utama. Kamu nggak tahu dia memikirkan apa yang dia rencanakan berikutnya. Kemudian rahasia yang dia simpan dari kamu ya guys. Oke. Untuk itulah readingan ini aku buat ke kamu supaya sedikit bisa melegakan hatimu. Oke. Karena aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capricorn akan merasa resonate ya guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan dipaksa. Kalau tidak resonate, kamu akan langsung tahu jika readingan ini untukmu ya. Jika yang aku bacakan untukmu ini adalah orang yang kamu fokuskan, kamu akan langsung tahu. Begitu kamu mulai merasa ragu guys, artinya itu bukan untukmu ya. Aku akan ambil 4 kartu guys, 3 kartu dari tarot dan 1 kartu dari oracle ya. Kartu pertama itu tentang isi hatinya yang masih belum bisa dia ungkapkan ke kamu. Kemudian kartu tarotnya itu tentang what's going on in their life ya, bagaimana keadaan hidupnya saat ini. Kemudian apa rencana dia berikutnya yang berkaitan dengan kamu tentunya. Dan yang terakhir adalah kartu rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Oke, paket komplit guys untuk kamu yang pengen tahu atau pengen intipin isi hati seseorang. Oke, tidak ada kartu klarifikasi untuk readingan ini. Dan tidak ada video extended guys. Seperti biasa mini video. Durasinya singkat, hanya sekitar 10-15 menit. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesan untuk kamu ini dengan semaksimal mungkin ya. Oke, are you ready Capi? Kalian sudah bisa bayangkan guys wajah orang yang ingin kalian intip isi hatinya. Visualisasikan wajahnya dan kemudian sebut namanya 1 kali di dalam hatimu. 1 kali. Nggak usah keras-keras. Nanti orang lain dengar. Dan yang lucunya orang lain dengar kalian sama-sama menyebutkan nama yang sama, kan lucu. Oke, kita segera mulai saja ya. Dari deck oracle dulu. Isi hatinya yang paling dalam saat ini ke kamu yang tidak bisa dia ungkapkan. Oke, let's begin Capi. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang ingin mengintip isi hati seseorang. Halo kamu seseorang, apa yang ingin kamu katakan ke Capricorn jika saja kamu bisa? Ini dia guys. Wow, cepat sekali Capi. Tears cleanse the soul. Nih orang nangis guys. Kamu apain dia Capricorn? Dia nangis-nangis mulu ini. Dan dia tahu kamu juga menangis ya, menangis semalam guys, kayak lagunya Audi. Bengek. Nangis semalam itu hidung mampet ya. Dan kemudian besok paginya suara bindeng, mata bengkak. Jangan dong guys. Masa menangis semalam? Kalian gak takut dehidrasi? Oke, kalau kamu yang menangis belakangan ini mengingat dia, maka dia tahu kalau kamu menangisinya. Dan dia bilang tangisanmu itu akan membersihkan jiwamu ya. Kalau kamu merasa gak menangis mengingat dia, biasa aja begitu, tapi kamu pengen tahu tentang dia, berarti dia yang menangis guys. Memikirkan tentang kalian, apa yang sudah kalian jalani bersama, kenapa kalian harus terpisah saat ini, ataupun kalau kalian tidak terpisah saat ini, masalah-masalah yang kalian hadapi. Dia mungkin sembunyi-sembunyi nangis dari kamu di kamar mandi gitu, atau ketika kamu nggak ada ya, suami istri misalnya guys, suami kerja istri nangis di rumah, atau istri kerja suami nangis di rumah, whatever. Oke. Tapi yang jelas ada tangisan ini mengenai kalian berdua. Dan kalau kamu nggak tahu Capricorn bahwa tangisan bisa membersihkan jiwa, dia mau bilang ke kamu tangisanmu itu akan membersihkan jiwamu, silahkan menangis ya. Salah satu memang
strategi healing guys, atau teknik-teknik healing adalah menangis. Banyak orang yang gak gampang menangis guys, terutama itu jika berkaitan dengan gender. Laki-laki gak boleh nangis katanya. Kata siapa guys? Ya laki-laki nangis aja, laki-laki juga manusia, oke? Perempuan nangis itu hanya milik perempuan misalnya begitu. No ya, tidak seperti itu. Tangisan itu akan membuat kamu lega. Kalau kamu sudah merasa lega, kamu bisa berpikir jauh lebih jernih ya. Berpikir lebih logis, lebih realistis mengenai kisah apapun yang terjadi di antara kalian. Tangisan itu guys kadang-kadang bisa kayak memberikan penyelesaian yang tidak perlu digembar-gemborkan. Ya, yang pasti aku lihat ini ada perasaan yang sangat mendalam, kesedihan yang sangat mendalam yang membuat tangisan. Pesan ini mengatakan tangisanmu itu akan membersihkan jiwamu. Apa yang terjadi Ray kalau jiwa sudah bersih? Tentunya lebih clear ya guys. Tidak ada yang berat-berat lagi. Kalian pernah gak sih rasain gitu? Berat banget rasanya mau bangun pagi, berat gitu. Itu biasanya karena gak nangis, dipendam sendiri, ditahan, dan mencoba untuk menguatkan diri gitu. Harus kuat, jangan sampai nangis, gak boleh nangis. Kerjaan masih banyak, kehidupan ini nyata, real, the life must go on. Aku gak boleh nangis. Untuk kamu yang suka berpikir seperti itu, Capricorn, apalagi kamu adalah Earth sign yang memang mencoba untuk very strong every day. No, it's time for crying guys. Silakan menangis, itu akan membantu kamu untuk rilis dan membersihkan semua yang menghambat atau semua yang memberatkan dadamu saat ini ya. Menangislah kalau memang diperlukan, itu kata dia. Kita akan lihat what's going on in their life now dari kartu tarot ini. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah apa yang terjadi di dalam hidupnya saat ini ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya. Apa yang terjadi pada kamu, orang yang sedang diintip oleh Capricorn. Kartu yang akan aku ambil adalah kartu yang pop up ya guys, yang paling kuat energinya. Belum. Ya, oh god. Aku pun sudah mulai merasakan yang berat ya. Tapi ini beratnya karena ditahan loh guys, tidak diekspresikan. Kemudian kartu kedua yang akan aku ambil adalah tindakan dia berikutnya, atau yang akan terjadi ke dia berikutnya, lalu yang masih dia simpan ya, rahasia. Oke. Kita segera mulai saja dari kartu what's going on in their life. Apa yang terjadi di dalam hidup mereka atau dia, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. The Three of Swords, kecewa berat ya, sakit hati. Bisa jadi ini berkaitan dengan third party situation guys. Artinya ada perselingkuhan di sini, ada kekecewaan. Seseorang harus meninggalkan seseorang karena dia nggak kuat lagi menahan kekecewaan begitu ya. Bisa jadi kamu mungkin menghadirkan pihak ketiga, Capricorn, dan kemudian pasanganmu pergi meninggalkanmu ya, dan saat ini dia tuh kecewa berat sama kamu. Bisa jadi dia telah mengecewakanmu, kamu adalah korban dari pihak ketiga, atau kamu adalah pihak ketiga yang dikecewakan ya. Jadi ini ada dua gendangnya guys, antara kamu yang kecewa atau dia yang kecewa ya. Kalau seandainya dia yang kecewa, berarti kamu lagi pengen tahu gimana nih keadaan dia setelah aku kecewakan begitu ya. Parah, sedih banget ya, tears cleanse the soul, dan kemudian the Three of Swords ini parah guys, oke? Dan kalau kamu yang merasa dikecewakan, merasa terhianati, dia itu cuma mau bilang jangan ragu untuk mengungkapkan, mengekspresikan perasaanmu melalui tangisan, karena itu akan membuat kamu jauh lebih lega ya. Kekecewaan di antara kalian berdua aku lihat di sini yang sangat kuat sekali Capricorn, dan it needs time ya. Waktu akan mengobati semua kekecewaan katanya guys. Segala penyakit itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Aku dulu sulit untuk memahami itu guys. Masa jadi penyakit yang gak bisa disembuhkan gimana? Baru kemudian ada salah seorang dari kayak soul healer begitu, dari channel YouTube luar sana, bilang bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan pun pada waktunya akan sembuh. Kalian pasti paham apa yang aku maksud ya, kayak begitu. Dan waktu pun kalian butuhkan ya untuk menghadapi tentang kekecewaan atau rasa sakit hati ini. Waktu akan menyembuhkannya ya. Jangan menahan-nahan, jangan mencoba untuk merasa kuat atau menguatkan dirimu ketika kamu sedang lemah. Be vulnerable itu adalah guys ketika kita mengakui ke diri kita sendiri bahwa saat ini kita lemah.
Oke, begitu kita mengakui diri kita lemah, kita bisa cari bantuan. Ya, disitulah biasanya orang yang datangin temennya curhat, tolong dong dengerin gue sebelum gue gila nih. Lu dengerin gue dulu. Biasanya sahabat kita ya, orang yang paling kita percaya, atau saudara kita misalnya, saudara-saudara. Emang ada apa? Nah, mulailah kita cerita. Itu karena kita mengakui ke diri kita sendiri bahwa kita vulnerable atau rapuh saat ini. Begitu kita mengakui diri kita rapuh, itu bukan berarti kita akan semakin hancur. Tapi kita butuh bantuan untuk stay strong. Begitu juga ke kamu Capricorn. Kalau seandainya kamu merasa dirimu rapuh sekali saat ini, bukan ada yang memaksa kamu, nggak ada yang memaksa kamu untuk menjadi kuat sendirian. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa minta bantuan ya untuk menghadapi kekecewaan ini. Oke, the next step yang aku lihat di sini, energi berikutnya yang akan terjadi ke dia adalah bangkit guys. Ya, karena this is the Ten of Swords. Setelah the Three of Swords masuk ke Ten of Swords, keadaan akan semakin memburuk di 6 bulan ke depan. Tapi itu adalah pertanda dia akan segera bangkit. Ya, Capricorn, orang yang kamu fokuskan ini memutuskan untuk tidak terpuruk dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Dia akan segera bangkit. Karena the Ten adalah angka terakhir ya guys. Ini memang menyakitkan sekali. Inilah puncak rasa sakit atau kekecewaan tersebut. Tapi ini akan segera berakhir karena di deck tarot itu angka 10 adalah angka terakhir guys untuk major arcana, untuk minor arcana, dan setelah itu akan dimulai dari ace. Ketika ace of sword datang, itu artinya starting a new beginning. Aku akan memulai yang baru di dalam hidupku. Ya, kekecewaan apapun yang terjadi pada dia saat ini akan memburuk di beberapa minggu ke depan, semakin memburuk begitu. Mungkin kena ke fisik guys, karena the Three of Swords juga identik dengan sakit fisik ya. Karena nangis mulu, mungkin banyak pikiran, asam lambung naik begitu, atau merasa demam-demam sedikit, imun turun, gampang pilek, gampang batuk begitu. Tapi pada dasarnya sih aku percaya bahwa manusia akan survive ya guys. Kita semua manusia akan melakukan apapun untuk bisa bertahan. Itu naluri kita, insting kita, makhluk hidup di dunia ini. Kita akan lakukan apa saja untuk bisa bertahan, dan dia pun akan melakukan hal yang sama. Seringkali aku bilang ke kalian, the Ten of Swords ini nobody can help you. Ya, kamu mungkin bisa cerita segala macam bla bla bla, curhat ke orang-orang begitu, tapi tidak ada orang yang benar-benar bisa membantumu. Mungkin mereka bisa kasih nasihat, mungkin mereka bisa dengar curhat kamu, bisa tepuk-tepuk pundakmu gitu ya, kayak mencoba menguatkan. Tapi satu-satunya orang yang bisa membantu dirimu adalah dirimu sendiri, kayak begitu ya. Dan dia akan memahami itu kurang dari 6 bulan. Karena itulah muncul kartu the Ten of Swords ya. 6 bulan ke depan dia akan bisa bangkit guys, benar-benar tegak berdiri, because this is the sun. Ini adalah kartu the ultimate happiness ya, kartu paling berbahagia di deck tarot. Setelah melewati masa-masa tersulit di dalam hidupnya yang berkaitan dengan kekecewaan ini, dia mau bangkit berjuang, keluar dari keterpurukannya, cabut satu persatu pedang ini dari dirinya. Dan hanya dia sendiri yang bisa mencabut pedang ini, orang lain gak akan mau cabut. Kemauannya sendiri yang akan mencabut satu persatu beban itu, dan kemudian dia akan berhasil. The sun is here ya. Kartu bahagia itu datang untuk dia, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Semuanya terjadi hanya dalam 6 bulan ya. Memang untuk beberapa orang akan berbeda-beda guys ya, karena waktu untuk bisa healing itu masing-masing orang beda-beda. Si A mungkin butuh 2 bulan, si B butuh 3 bulan, atau si C mungkin butuh sampai 5 bulan atau 6 bulan. Tapi tetap pada akhirnya ya, orang yang sedang kamu fokuskan ini Capricorn, yang sedang kamu intipin ini akan bangkit dari keterpurukannya dan menemukan kebahagiaan versinya sendiri ya. In soul level, itulah yang dia pahami. Dia tahu dia menjalani proses. Maka kalau seandainya saat ini kamu pun sedang mengalami hal yang sama seperti yang dia rasakan, don't worry to express yourself ya. Tears can heal the soul. Oke Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, di readingan intip isi hatinya paling dalam untuk bulan April 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Kepi. Thank you very much. Dadah guys.